channel kesayangan kita semua. Masih bersama aku di sini. Yap, aku akan menghadirkan review tentang HP yang kualitasnya bagus tapi harganya murah banget. Penasaran nggak? Tonton videoku baik-baik ya. Oke semuanya, nah terima kasih masih ada di video aku. Nah kali ini aku mau membahas tentang video lanjutan dari videoku sebelumnya. Udah nonton yang ini belum? Nah kalau misalnya belum nonton, kalian tonton aja ya sampai habis dan jangan lupa kasih like juga. Nah di sini aku mau ngasih kalian tentang review HP Sony XZ2 Premium. Namanya premium pasti kualitasnya bagus ya. Yap. Ini adalah HP Sony XZ2 Premium yang kualitasnya bener-bener bagus banget, apalagi kameranya. Dan harganya aku dapetin itu cuma sekitar 1,6 jutaan aja ya. Nah, di sini kita bisa ngeliat genggamannya itu lebih lebar ya, karena layarnya itu lebih lebar, lebih berat. Baterainya juga kelihatan lebih berat. Kalau misalnya dari desainnya sama aja pakai ambient flow. Karena kita bisa ngelihat kalau misalnya desainnya itu mirip banget sama HP XZ2 yang sebelumnya kita review ya. Cuman bedanya dia punya dual kamera. Jadi makanya kameranya di HP XZ2 Premium ini sumpah benar-benar cantik banget. Bisa buat kalian gunakan untuk kegiatan video-video YouTube. Karena aku dengar-dengar nih ada beberapa YouTuber yang gunain HP XZ2 Premium sebagai kameranya ya. Kalian penasaran nggak review lanjutnya tentang apa? Oke, simak videoku baik-baik ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk review yang detail ya tentang HP Sony XZ2 Premium. Nah, namanya juga HP flagship ya. Pastinya HP ini tahan air ya. Dan ini bisa untuk kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dan Sony XZ2 Premium ini udah difasilitasi dengan SIM hybrid ya. Jadi bisa 2 SIM sekaligus ataupun 1 SIM 1 micro SD. Tapi untuk sinyal di HP ini tuh mentok di sinyal 4G aja ya. Dengan settingan yang bisa aku kasih tahu di video selanjutnya, oke? Dan untuk warnanya cuman ada hitam dan silver aja. Silver ini seperti ini ya kemasannya, jadi minimalis cantik banget kalau saya silver. Dan chipsetnya udah dibekali dengan Snapdragon 845 octa-core ya, dan GPU-nya Adreno 630 dengan memiliki chipsetnya ukuran 10 nanometer ya. Untuk kapasitasnya sendiri RAM-nya gede banget kok. Ini udah sampai 6 GB ya, tapi memori internalnya emang masih 64 GB. Tapi lumayan lah, berarti ini tuh kenceng banget ya. Kalau misalnya kalian gunakan untuk game-game atau aktivitas multitasking ya, misalnya kalian pengen lihat aplikasi sosial media bersama-sama gitu, itu kayaknya masih memungkinkan ya. Dan untuk nilai AnTuTu benchmark-nya kita bisa tunggu, kalian pasti tercengang. Wah, ayo, HP mana nih yang punya nilai AnTuTu benchmark segini? 412.510. Wah, gede banget kan? Dengan harga yang cuman, ya aku beli waktu itu sekitar 1,6 juta lah. Udah dapat HP ini loh. AnTuTu benchmark-nya seperti ini, bagus banget kan? Untuk ukuran baterai dari HP XZ2 Premium ini adalah 3540 mAh ya. Dan untuk chargernya kita bisa ngelihat kalau misalnya dia udah memakai USB tipe C dengan support fast charging 18 watt ya. Dan bisa untuk quick charge 3. Untuk OS-nya dia bagus banget, udah bisa sampai Android Oreo yang ke-8 dan juga bisa di-upgrade ke Android yang ke-10 ya.
Dan HP ini juga udah dilengkapi dengan fasilitas NFC ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk melihat saldo e-money, kalian bisa tempelin aja kartu kalian dengan alat bantu ya. Aplikasi bantuan maksudnya. Dan Bluetooth-nya itu udah masuk ke generasi kelima ya. Nah, terus juga kekurangannya kita bisa tahu kalau misalnya dia tuh nggak ada audio jack 3,5 ya. Tapi ya tergantung selera juga ya. Kalau misalnya kalian nggak direbetkan dengan hal ini, kalian kan bisa tinggal pakai TWS aja yang seperti video sebelumnya yang aku review gitu. Dan namanya juga ini X Jepang ya, dan pastinya masih ada beberapa aplikasi Jepang yang masih nyantol di HP ini. Tapi karena aku belinya udah dalam paket, udah di bloatware, jadi nggak ada tuh kayak gini, nggak ada. Kalau misalnya kalian belinya belum di bloatware, itu pastinya ada dan kalian harus bloatware sendiri, dan itu emang capek karena emang kayaknya nggak sekali langkah aja, kayaknya perlu banyak langkah gitu ya, dan masih perlu belajar lagi. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian tinggal pakai aja link produk yang aku kasih, kalian tinggal beli di situ. Kalian tinggal klik aja check out ya, karena yang aku beli ini udah dapet paket mulus banget dan juga udah di bloatware seperti itu. Nah oke teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian buat tes performanya dari HP X2 Premium ya. Kali ini kita mau coba game Rail Racing 3 ya. Kenapa aku pilih ini? Karena game ini juga cukup berat untuk memakan memori sekitar 5 GB-an gitu. Jadi hampir setara dengan teman-temannya PUBG ya, Mole gitu ya. Kita coba aja. Dan di sini kita bisa ngeliat warnanya tuh keluar nggak sih, bisa ngedetail apa enggak gitu. Coba aja. Sekali-kali pakai game balap gitu ya. Yuk gas. Nah di sini kita bisa melihat kalau misalnya warnanya tuh emang keluar semua ya. Nah misal kita keluar lab bentar ya. Sini aku mau nunjukin kalau misalnya dia tuh bisa, nah efeknya tuh ada efek debu-debunya juga kelihatan gitu loh guys. Kalian bisa ngeliat kan ya. Nah kayak gitu, debunya tuh kelihatan, kita bisa ngeliat di sudut pandang yang lain kayak begini. Juga detailnya juga sama. Bener-bener ngerasa kayak main balap sungguhan gitu ya. Nah kita lanjut buat nyobain game Roblox ya, game yang lagi trending ini, si Squid Game. Kita bisa ngeliat kalau misalnya detailnya sama, kelihatan semua. Dari perbedaan warnanya, perbedaan saturasinya juga kelihatan. Gamenya juga berjalan dengan baik. Ini lari. Oke, setelah kita coba, HP ini juga support banget untuk kalian yang fanatik banget sama game ya, dan juga fanboy Sony ya. Karena kita mengingat RAM-nya ini besar banget, sekitar 6 GB, dan baterainya ya walaupun kecil tapi nggak apa lah ya. Kalian bisa gunakan power bank dibawa kemana-mana atau jangan jauh-jauh dari colokan. Nah, coba kita masuk ke kameranya juga nih. Nah, kita coba dulu kamera depannya. Nah, jernih banget kan? Oke, ini adalah tampilan kamera belakang dari HP X2 Premium ya. Di sini menawarkan mode banyak sekali, ada bokeh, ada juga monokrom di sini. Jadi monokrom itu menampilkan kesan hitam putih. Jadi seperti ini. Gambar yang akan kita ambil akan berubah warna secara otomatis, dan di sini juga berlaku untuk video. Nah, seperti ini. Nah, ini cuman bisa digunakan di kamera belakang aja ya. Dan juga ada slow motionnya juga. Di sini bisa sampai 960 fps ya. Di sini ada air effect-nya, jadi menampilkan animasi 3D gitu. Terus ada mode manualnya juga. Di sini ISO-nya bisa sampai 12.800. Terus juga ada creative effect, jadi kayak ya efek-efek gitulah. Terus juga ada menu panorama dan sound foto. Nah, di sini
itu ada sensornya. Jadi kalian misalnya kalau pengambilan video itu biasanya ada tulisannya di sini loh, ada backlightnya apa ada enggak, itu biasanya ada tulisannya di sini. Biasanya ini berlaku kalau misalnya kalian lagi di outdoor kayak gitu. Nah di sini tuh ada kayak gini tuh ada soft snaps-nya, atau misalnya lagi invent gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan saturasinya dan hasil gambar yang kita inginkan. Oh iya, nah di sini juga HP Sony itu kan ada tombol kameranya di samping kanan sini. Kita coba ambil dulu di sini. Berfungsi dengan baik, jadi nggak usah pakai sentuhan lagi, kita bisa gunakan ini gitu. Kalian bisa melihat hasil kamera dari XZ2 Premium ini di video selanjutnya. Halo teman-teman semua, jadi ini adalah hasil dari video kamera depannya XZ2 Premium. Gimana nih, pencahayaannya cukup bagus kan? Dan autofokusnya langsung bekerja dengan sendiri otomatis ya. Nah seperti ini, tingkat saturasinya berubah-berubah kan ya, tergantung cahaya yang ditangkap oleh kameranya. Jadi ya kurang lebihnya seperti inilah, lumayan bagus. Nah oke teman-teman, ini adalah perbandingannya ketika ngambil video dari kamera depannya XZ2 Premium di malam hari ya. Jadi pencahayaannya ya lumayan dapet sih, walau kelihatannya kayak kurang fokus gitu ke muka aku, tapi lumayan dapet lah cahayanya ya. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi setelah sekian kita review, HP ini worth it sekali ya, walaupun limbah Jepang tapi sangat banyak sekali fungsinya. Mengingat harganya juga murah banget, cuman 1 jutaan, dan kalian bisa dapetin HP ini dengan AnTuTu benchmark yang gede banget. Dan juga RAM-nya sekitar 6 GB ya, sangat berfungsi sekali. Tapi memang kekurangannya cuman HP ini gede banget gitu loh. Sepertinya nggak cocok untuk anak kekinian yang seneng banget HP yang tipis banget, dan memang desainnya masih jadul banget ya. Tapi kalau misalnya kalian mengincar fungsinya, apalagi mengincar kameranya, udah nggak usah banyak mending ya, kalian langsung check out aja, mumpung harganya masih worth it banget, dan kalian bisa pilih spesifikasi yang kalian mau mulus banget ataupun kayak gimana, langsung check out aja pakai link produk yang aku kasih ya. Oke? Sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah mendukungku sampai sekarang ya. Tetap bantu subscribe, like, dan komentar di video ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!